Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan hari ini kita akan lanjutkan membahas tentang the genetic algorithm for the traveling salesman problem. Ini adalah sebenarnya kemarin sudah ditugaskan ya. Mohon maaf, pekan kemarin saya mendapat tugas harus ke Jakarta dan tidak memungkinkan juga untuk online, jadi saya kasih tugas. Baik, kita akan bahas apa yang sudah kalian pelajari. Tapi mungkin ada informasi tambahan ya, atau nanti kita bisa diskusikan. Ini adalah outline dari materi hari ini. Ya, nanti kita awali dengan apa itu masalah traveling salesman. Mungkin kalian pernah dengar ya di kuliah apa? Pengantar matematika komputasi. Kemudian ada GA for TSP, step by steps ya. Kemudian nanti example implementation, ada contohnya nanti. Kemudian ada strengths and limitation, ada kelebihan dan kekurangan dari algoritma genetika ya. Nah, jadi intinya dalam kehidupan sehari-hari kita mungkin banyak menemukan masalah pencarian rute ya, pencarian rute kendaraan misalnya dalam contohnya tentang distribusi barang gitu ya. Jadi contohnya ini misalnya di pelabuhan kedatangan banyak kontainer, kemudian isinya barang-barang yang kemudian harus didistribusikan gitu ya. Meskipun nanti mungkin ke gudang dulu gitu ya, tapi dari gudang itu kan akan didistribusikan ke sejumlah lokasi. Dan inti dari TSP itu adalah jadi misalnya diberikan sejumlah titik yang harus dikunjungi, kemudian kita akan mencari rute yang paling efisien ya. Jadi how to find the most efficient routes for performing multi-stop deliveries. Jadi bagaimana kita mencari rute yang paling efisien untuk melakukan pengiriman multi-stop. Multi-stop itu karena kita akan berhenti di sejumlah lokasi gitu. Dan yang disebut paling efisien itu bisa indikatornya bisa berbeda-beda, misalnya dari sisi waktu tempuhnya yang paling singkat, atau bisa juga dari sisi biayanya yang paling minimum gitu ya, dan seterusnya. Masih ada juga variasi lain, misalnya mau memaksimumkan keuntungan bisa juga, dan masih banyak yang lain. Nah, jadi kalau di sini contoh, misalnya distribusinya itu ada 3 rute ya, ada yang berwarna biru, ada yang hijau, ada yang ungu. Nah, tapi TSP itu kalau apa ya namanya? Oh ya, kita masuk ke TSP dulu ya. Jadi TSP itu merujuk pada sebuah challenge ya, tantangan gitu ya, atau sebuah masalah, determining the shortest yet most efficient. Jadi menentukan rute yang paling pendek tapi yang paling efisien for a traveling salesman. Jadi untuk seorang sales yang melakukan perjalanan to visit a list of specific destination. Jadi dia diberikan sejumlah lokasi tujuan, si sales itu kemudian dia akan harus mengunjungi setiap lokasi yang diberikan. Nah, TSP ini was first formulated. Jadi ini diformulasikan pertamanya tahun 1930 oleh Merrill M. Flood. Dan waktu itu dia dia mencari untuk dia mencoba menyelesaikan masalah pencarian rute bis sekolah gitu ya. Nah nggak tahu kalau harus dilihat sejarahnya kenapa bahasanya jadi sales gitu. Oke ya, tapi intinya adalah ya kita diberikan sejumlah lokasi, kemudian kita akan mencari rute yang paling optimal dari masalah yang diberikan. Nah, gimana algoritma genetika untuk menyelesaikan masalah TSP? Nah, sebenarnya TSP itu ada model matematikanya, tapi di sini
saya nggak sajikan model matematikanya. Jadi sebenarnya masalah yang ada di dunia real ini, yang TSP ini ada model matematikanya, kemudian modelnya itu bisa diselesaikan menggunakan solver namanya. Jadi apa namanya? Misalnya contohnya Simplex gitu ya atau Gurobi, itu adalah dua solver yang cukup terkenal atau yang sebut saja yang paling terkenal, yang banyak digunakan. Jika ada model matematikanya, itu bisa diselesaikan menggunakan kedua solver tersebut ya. Modelnya itu ya berbentuk apa namanya? Linear programming ya, pemrograman linear biasanya. Nah, jadi ada solvernya sebenarnya. Nah, terus kelemahan dari solver itu yang tadi Simplex dan Gurobi itu dia terkendala untuk menyelesaikan masalah-masalah yang besar gitu. Karena semakin besar masalahnya, itu ruang pencariannya akan semakin besar pula gitu. Sehingga di sini para peneliti mencoba untuk mencari algoritma baru atau pendekatan lain di mana pendekatannya aproksimasi ya atau pendekatan numerik. Nah, salah satunya adalah algoritma genetika. Gimana algoritma genetika untuk menyelesaikan masalah TSP? Nah, sebenarnya kemarin kan langkah atau basic dari algoritma genetikanya udah ada di kuliah sebelumnya ya, 2 minggu yang lalu. Nah, kita coba, jadi istilah-istilah yang muncul, mungkin kalian masih familiar, karena ada hubungannya dengan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Yang pertama, langkahnya adalah define the problem. Jadi kita perlu mendefinisikan masalahnya. Masalah TSP-nya ini apa? Misalnya dari sisi the number of cities, berapa banyak kotanya, kemudian the distances between them, jarak antara kota, ya. Misalnya ada 5 kota, nanti ada jarak dari kota A ke kota B, ke kota C, dan seterusnya. Kemudian apakah simetrik atau tidak, gitu ya. Jadi TSP itu ada dua varian, ada yang simetrik, ada yang asimetrik ya. Kalau simetrik itu artinya jarak dari kota A ke kota B sama dengan jarak dari kota B ke kota A ya. Itu simetrik. Kemudian kalau asimetrik itu tidak sama ya. Jarak dari kota A ke kota B tidak sama dengan jarak dari kota B ke kota A. Itu asimetrik. Nah, kemudian and the objective function that you want to minimize, dan juga fungsi objektif yang kamu akan minimasi. Kalau itu masalah minimasi ya. Kalau masalah maksimasi ya berarti maksimasi. Yang diminimasi apa? Tadi misalnya dari sisi total waktu tempuhnya bisa jadi, atau total jaraknya bisa jadi, atau biaya. Biasanya itu yang diminimasi. Kemudian langkah yang kedua, encode the solution as a chromosome. Jadi kita perlu mengkodekan solusinya itu sebagai sebuah kromosom. Ya. Bagaimana solusi dari TSP? A common method is to represent each chromosome as a permutation of cities. Jadi metode yang umum untuk merepresentasikan solusi atau merepresentasikan dari setiap kromosomnya itu adalah dengan a permutation of cities ya, permutasi dari kota-kota. Ya. Yang dimaksud permutasi itu apa? Apa permutasi teh? Perbedaannya dengan kombinasi apa? Ya. Jadi dalam permutasi itu ya susunan objek-objek, ya susunan objek-objek di mana urutannya diperhatikan gitu ya. Jadi kalau rutenya apa namanya? Ya A B C D dengan A C B D misalnya itu berbeda gitu ya. Kalau dikombinasikan sama aja. Iya kan? Tapi di permutasi itu urutan diperhatikan. Jadi itu berbeda gitu.
Jadi yang namanya rute dari TSP itu kan urutan dari kota-kota, ya kan? Makanya representasi dari solusinya yang kemudian representasi dari kromosomnya itu adalah rute yang apa ya? Rute yang melewat apa ya? Dari satu kota, dari kota mulai ke semua kota dan kembali lagi ke tempat semula. Jadi dalam TSP kota awal, jadi kalau si sales berangkat dari suatu kota, maka dia harus kembali ke kota tersebut. Gitu. Nah, jadi di sini kita harus mengkodekan solusinya sebagai kromosom. Nanti kita lihat. Kemudian yang ketiga, set up the GA parameters. Jadi kita perlu men-setting parameter dari algoritma genetikanya. Misalnya yang pertama ada the population size, berapa ukuran dari populasinya. Ukuran populasi itu artinya berapa banyak kromosom dalam populasi tersebut. Masih ingat kemarin di kuliah sebelumnya? Waktu itu ada suatu fungsi, kemudian dalam satu populasi ada 10 kromosom ya waktu itu. Nah, itu adalah ukuran populasi, 10-nya itu. Jadi di sini kita harus menentukan berapa ukuran populasinya atau berapa banyak kromosom dalam populasi tersebut. Mau 10, mau 5, nggak bisa ganjil ya. Biasanya genap, karena harus dipasangkan apa namanya. Meskipun sebenarnya kayaknya nggak apa-apa, ganjil juga. Cuman pada saat pemilihan orang tua itu harus genap jumlahnya, ya kan, karena akan dipasangkan ibu dan ayahnya yang akhirnya jadi anak gitu kan. Gitu. Nah, ukurannya berapa? 20, 30. Nah, biasanya tergantung dari kompleksitas masalahnya. Biasanya ya. Cuman memang berapa persisnya itu perlu dikaji dalam literatur. Jadi kalian bisa baca-baca apakah sudah ada orang yang merekomendasikan ukuran dari populasi algoritma genetika. Kalau belum, berarti memang itu perlu dicoba-coba sama kita sebagai peneliti. Gitu. Kalau ukurannya segini dan seterusnya. Tapi secara prinsip, kalau masalahnya semakin kompleks atau ruang pencariannya semakin besar, maka kita butuh ukuran populasi yang lebih besar. Gitu, secara prinsip. Karena konsepnya masih ingat yang waktu itu saya contohkan seperti kehilangan koin di lapangan bola, gitu ya. Kalau dicari oleh 2 orang dengan oleh 10 orang, ya kemungkinan berbeda kecepatan mendapatkan solusinya, ya kan? Itu kan ukuran dari populasi 2 orang atau 10 orang, itu ukuran populasinya. Jadi semakin banyak ukuran populasinya, ya tentu proses pencariannya akan semakin cepat juga, gitu ya. Bukan berarti yang 2 orang nggak akan ketemu, ya, dia juga bisa jadi ketemu, tapi lebih lama, gitu. Cuman konsekuensinya kalau ukuran populasinya terlalu besar, itu kan waktu komputasinya juga semakin besar, gitu. Jadi ada tarik menarik lah. Di satu sisi kalau terlalu sedikit dia akan lama, di sisi lain kalau terlalu banyak juga akan memakan waktu komputasi yang lebih banyak, karena setiap kromosom itu kan akan dihitung nilai fitnessnya dan seterusnya, ya kan. Nah gitu, makanya perlu mencari yang pas berapa ukuran dari populasinya. Kemudian ada crossover operator, ada operator persilangannya. Jadi operator persilangan dalam algoritma genetika itu kalau kalian baca di literatur itu ada banyak opsi, ya. Contohnya yang pertemuan sebelumnya ada 1 point crossover ya, ada 2 point crossover. Nanti ada PMX ya, ada partially mix kalau nggak salah. Nah, itu ada beberapa inilah. Gitu ya. Ada banyak. Dan ini juga perlu dicek apakah operator persilangannya ini cocok untuk algoritma untuk menyelesaikan masalah TSP atau tidak. Karena tidak semua operator itu cocok untuk
masalah TSP. Nanti kita akan lihat contohnya. Kemudian ada demutation operator, bagaimana operator mutasinya untuk masalah TSP yang pas. Kemudian ada the selection method ya, ada metode seleksinya. Metode seleksi itu yang kemarin contohnya ada roulette wheel selection, tapi itu bukan satu-satunya metode seleksi, ada juga metode yang lain. Misalnya ada tournament selection dan seterusnya. Itu langkah yang ketiga ya. Langkah yang keempat, set up the fitness function. Apa fungsi fitnessnya? Fungsi fitness itu digunakan untuk mengevaluasi kualitas dari masing-masing kromosom. Setiap kromosom itu merepresentasikan solusi. Nah, bagaimana mengukur dari kualitas kromosomnya? Ya, kalau misalnya masalah TSP, ya contohnya adalah ya kita kan akan meminimumkan total jaraknya. Satu kromosom itu merepresentasikan satu solusi, satu rute. Berarti tinggal dihitung aja berapa total jaraknya untuk rute tersebut. Nah, itu fitness functionnya untuk TSP. Ya. Tapi untuk masalah lain, mungkin fungsi fitnessnya berbeda, gitu ya. Jadi fungsi fitness itu ya sama dengan fungsi objektif, bisa disebut. Atau ada hubungannya dengan fungsi objektif. Intinya bagaimana kita mengukur kualitas dari kromosom. Kalau fungsi objektifnya kan akan meminimumkan totalnya. Kemudian initialize the population. Nah, langkah yang kelima adalah kita inisialisasi dari populasi. Waktu pertemuan sebelumnya itu kan populasinya udah diberikan di contoh ya. Nah, bagaimana kita membuat initial population-nya, populasi awalnya dari kromosom? Nah, kita nanti bisa menggunakan random number generator yang waktu itu saya contohkan, ya. Tapi bagaimana menggunakannya? Nanti kita akan lihat di slide berikutnya. Nah, setelah populasi awal terbentuk, langkah berikutnya ya kita masuk ke selection. Nah, selection tuh ini ada tournament selection, ada roulette wheel contohnya. Bisa dipakai salah satunya. Kemudian langsung setelah proses seleksi, artinya orang tuanya sudah terpilih, baru lakukan persilangan, ya kan? Ada pertukaran gen di situ. Dan di sini contohnya ada order crossover, ada cycle crossover untuk masalah TSP ya. Nah, ini kan berbeda dengan dengan operator persilangan yang waktu itu kita bahas ya. Kemudian langkah berikutnya baru proses mutasi ya. Kita implementasikan operator mutasi. Misalnya ada swap mutation or inversion mutation, atau ya bisa di swap itu ditukar, atau inversi atau dibalik gitu ya. Kemudian yang kesembilan, setelah kita proses mutasi selesai, itu kan artinya kita mendapatkan populasi baru, ya kan? Atau anak-anak yang baru dari orang tua tadi yang sudah dipilih. Kemudian baru kita hitung nilai fitness dari setiap kromosom dari anak-anak yang barunya itu menggunakan fitness function yang sama dengan yang tadi di awal. Kemudian langkah berikutnya kita buat lagi generasi berikutnya. Jadi barusan kan generasi kedua nih. Langkah yang ke-10 kita buat lagi generasi berikutnya. Jadi proses membuat satu generasi itu stepnya sama ya, dari mulai seleksi, crossover, kemudian mutasi. Setelah itu nanti kita akan dapat generasi yang baru. Nah, yang ke-11, ulangi langkah 9 dan 10. Jadi setelah dapat generasi baru, kembali ke 9, hitung nilai fitness dari setiap kromosomnya, kembali diulangi lagi gitu dari generasi yang baru itu. Sampai kapan? Until stopping criterion is met. Jadi sampai kriteria penghentiannya terpenuhi. Apa kriteria penghentiannya, stopping conditionnya? Misalnya
jadi banyaknya generasinya sudah mencapai maksimum, ya. Jadi misalnya kita ingin agar masalah TSP ini diselesaikan dalam 50 generasi misalnya, setelah terbentuk generasi ke-50 udah selesai. Atau bisa juga a certain level of convergence, ya. Jadi konvergensi tertentu lah, level konvergensi tertentu. Misalnya apa? Misalnya sebenarnya kita batasi juga misalnya maksimum generasinya sampai 1000. Tapi misalnya dalam generasi ke 100 misalnya itu seperti stuck gitu, nggak dapat solusi yang lebih baik dari situ. Misalnya kita tentukan, jadi kalau dalam, ya sebutlah dalam 20 generasi berikutnya ternyata solusi terbaiknya tidak didapatkan solusi yang lebih baik dari solusi yang ada saat itu, maka dihentikan GA-nya berhenti gitu. Jadi misalnya gini, di generasi ke-80 kita sudah dapat nih suatu rute yang dianggap paling baik saat itu. Di iterasi ke-81 nggak ada yang lebih baik, iterasi ke-82 nggak ada, sampai 20 iterasi berikutnya ternyata tidak ada rute yang lebih baik dari rute saat itu pada saat rute ke-80, maka misalnya kita ya udah hentikan. Nah, itu jadi suka-suka dari programmer gitu ya. Kita mau men-settingnya seperti apa. Oke, itu langkah-langkahnya. Ada 11. Nah, sekarang kita coba lihat, ini ada flowchart-nya yang isinya tentang contoh implementasi ya. Kita lihat di situ diawali dengan start, T-nya mulai dari 1, misalnya T ini sebutlah generasi pertama ya. Kemudian di sini ada inisialisasi populasi. Karena ini contoh, sebut saja hanya ada 2 kromosom dalam populasinya. Kromosom pertama ini, kromosom kedua ini. Masih ingat tadi kromosom itu merepresentasikan dari solusi. Jadi ini gen-gennya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan kromosom ini merepresentasikan rute dari si selsnya itu. Jadi dia mulai berangkat dari 1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan kembali ke 1. Jadi kembalinya nggak tertulis di situ. Tapi intinya kalau dia sudah sampai 6, dia akan kembali ke kota di mana dia berangkat, yaitu kota pertama. Dan kita lihat kromosom yang kedua, dia berangkat dari kota ke-6. Kenapa nggak sama dengan ini kota berangkatnya? Sebenarnya itu dalam TSP tidak jadi masalah. Kenapa tidak jadi masalah?